yang ada di persawahan itu ya paling tidak mereka hidup sehari-hari ya katakan saja kotor ya, karena harus menerima kenyataan hidup, yaitu mereka mengalami lumpur dan lain sebagainya soal karena mereka petani. Datanglah sebuah pertanyaan kepadanya dari sahabatnya, kenapa kau bisa betah tinggal di tempat ini? Maksudnya kenapa yang mesti betah tinggal di tempat persawahan ini? Kenapa tidak cari tempat lain dan buat rumah dan tinggal di sana? Lalu jawab orang itu kepada sahabatnya, karena lumpur dan keadaan situasi yang ada di sini itu sudah menyatu dengan saya, menjadi darah daging dengan saya, sehingga saya bisa betah di sini. Saudara bisa betah dalam sesuatu hal yang saudara menganggap itu sudah sepatutnya saudara ada di situ, maka saudara pasti bisa akan betah di situ. Tapi kalau saudara berada di sebuah tempat yang saudara tidak betah, ya sebentar pindah sini, sebentar pindah sana dan lain sebagainya, karena tidak betah. Menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5. Firman Tuhan pertama Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pertama Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat 13. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua dan ayat yang ketiga. Dan sampai ayat 13 kita akan bersahut-sahutan. Saya baca ayat yang pertama dari surat Paulus kepada jemaat di 1 Tesalonika pasal 5, ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ayat yang pertama bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kitalah bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Tiga, 4, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk dan Tuhan memberkati kita sekalian. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di sini, bacaan di atas mengungkapkan, ya, bacaan kita di sini mengungkapkan bahwa Paulus menyadari dirinya
bahwa sebagai manusia mengalami kesukaran, kesulitan, dan kesusahan dalam hidup adalah wajar sebagai manusia. Karena hanya dengan menyadari bahwa kesusahan dan kesukaran, bahwa hanya dengan menyadari kesukaran dan kesulitan kehidupan kita menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup sebagai bahagian dalam hidup kita sehari-hari. Paulus memberikan contoh bahwa dalam kehidupan sehari-hari dia banyak mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran dalam hidup. Itulah bahagian dalam dia mengiring Tuhan. Makanya banyak tulisan Paulus mengatakan dia tenggelam dengan perahu, dia harus dianiaya, dia harus dipenjarakan oleh karena Yesus Kristus, dan dia anggap bahwa itu semata adalah bahagian dari kehidupan. Dan kalau kita menyadari itu, maka kita akan mampu menghadapi setiap peristiwa, kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan. Mengapa? Karena di dalam kesukaran, kesulitan, kekurangan, keterbatasan kita, justru di situ Allah ada. Hanya orang yang menyadari hal-hal itulah Allah ada bersama mereka. Jangan kita menghadapi masalah, kesukaran, kesulitan hidup, lalu kita ini mempersalahkan orang lain, mempersalahkan A, B, C, dan lain sebagainya. Jangan. Karena setiap persoalan, kesulitan, kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan, tujuannya Allah mengizinkan semua itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, bukan hanya Allah mengizinkan saja. Karena iblis juga itu adalah yang lain daripada penderitaan. Nah, kalau kita menyadari itu, saya percaya bahwa itu saudara dikasih dalam Tuhan. Ada Allah di sana. Bersabar karena ada Allah di sana. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah hal yang pertama, terimalah masalah kesusahan sebagai bahagian dari hidup manusia. Karena kita ini manusia yang hidup di planet dunia, yang ada di dunia ini, maka masalah itu datang itu ditujukan kepada manusia. Kesusahan datang itu ditujukan kepada manusia. Penderitaan itu datang ditujukan kepada manusia. Kesukaran, penderitaan, hidup kekurangan, keterbatasan ditujukan kepada manusia. Alam ciptaan yang lain, hewan-hewan, dia tidak pernah mengalami masalah. Dia hanya ada untuk mencari makan, dapat makan dan makan. Atau kalau dia di kandang, itu kalau kasih makan, dia kasih makan. Jangan telat untuk kasih dia makan, maka dia hanya berteriak. Tapi namanya penderitaan, kesusahan, kematian, dan kekurangan itu hanya diperuntukkan kepada manusia. Mengapa diperuntukkan kepada manusia? Supaya manusia tahu bahwa Allah itu ada. Kalau tidak ada tantangan, kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita sebagai orang dari iman, apakah kita percaya bahwa Allah ada? Makanya selalu timbul dalam hati dan pikiran manusia, kalau Allah ada, kenapa mereka susah terus? Mati satu belum habis, mati satu lebar utang belum habis, satu lagi bayar penagih datang, satu belum habis, ini satu lagi. Supaya kita tahu bahwa Allah itu
Jadi menghadapi masalah kesulitan hidup, terima kenyataan itu karena Allah ada. Di hari-hari ini kan hari-hari yang jahat seperti hormat kemarin. Susah tambah susah. Orang pinjam uang kiri kanan ini pakai nama orang kiri kanan dan lari kiri kanan, dikejar kiri kanan dan lain-lain. Susah lagi tambah susah. Nah, kita berharap di jamaah tidak ada yang dikejar begitu. Kalau dikejar saya bantu polisi. Kejar dan tangkap dia. Supaya jauh lebih bagus. Ini sekarang di mana-mana itu begitu. Ada tanda tangan palsu, pinjam uang, pinjam dari sana, pinjam di sini. Untuk apa itu pinjam? Memang untuk kehidupan, kebutuhan. Tapi kan tidak boleh bikin susah orang. Ada amin Bapak Ibu. Pinjam jangan bikin susah orang. Orang kan suka kasihan, oh dia pinjam. Nah kau juga kasihan, kasihan juga. Karena dia makan gaji di orang. Seandainya kalau konsumennya bayar, orang tagih dia kan kasihan juga. Bagaimana dengan kita? Orang suruh bantu kotong bantu dia, memperlancar dia. Kan dia suruh bantu kotong. Jangan bikin susah dia. Coba kalau kita bikin susah dia, kita bisa membayangkan dia makan gaji. Dia soalnya genapi gaji dipotong. Cari polisi kiri kanan kita soalnya ada. Nah saudara berpikir nanti tidur nyaman, soalnya tenang. Karena dikejar utang. Saya pernah kooperasi dan begitu soalnya tenang. Sampai lari ke hutan, coba cari buah-buah di hutan, kau makan, kau duduk-duduk. Bikin susah orang, jangan bikin susah orang. Anak tua tidak boleh bikin susah orang. Katakan amin. Wajar, kalau saudara mau pinjam itu biasa. Namanya manusia itu kan punya kekurangan pinjam sana. Tapi jangan kasih susah orang. Pinjam harus supaya Tuhan buka jalan. Tuhan sudah buka jalan buat ini orang potong. Lalu potong dipakai setan pakai potong bikin susah orang lain. Nah, kasihan juga dia juga kan dia kan makan gaji juga. Nah ini yang kita bicara di jemaat karena kita lihat fenomena yang terjadi seperti ini di mana-mana orang mencari orang dong setengah mati, disita dong barang dong setengah mati, bayar sana, sita lagi jual sana, tahu mana yang batu mana yang benar. Bikin kapal sakti polisi juga. Jadi kesukaran dan kesulitan dalam itu wajar kan kita hadapi kesukaran itu biasa karena kita manusia masih hidup di dunia ini saudara ada beras, saudara ada uang, saudara ada makan biasa. Jangan saudara stres biasa. Mengapa saya ini? Karena kita manusia justru melalui peristiwa yang begitulah Tuhan hadir menyatakan dirinya kepada kita mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ada. Tapi tetap jangan lipat tangan. Kalau Tuhan ada, berjuang hidup ini. Minggu lalu kita masih ngomong tentang hidup ini perjuangan. Bapak Lero terima pensiun tidak mungkin duduk di rumah lalu Taspen datang terima gaji 22 minggu. Tanya beliau mesti datang ke Taspen. Lalu terima uang di sana. Entah beliau dengar atau tidak saya kurang jelas tahu itu. Tapi yang jelas saya kasih contoh beliau. Sebagai pensiun tiap bulan terima gaji di Taspen, ya Bapak ya. Aja, beliau dengar. Soalnya tunggu di rumah lalu gaji 22, gaji bini dan anak. Apalagi sudah kedeka gaji 13 Bapak. So gaji 13 lagi ada gaji apalagi ada dapat gaji double itu. Ada yang sudah berjanji Bapak gaji double saya lunaskan saya punya segala macam. Tak usah mau lunas dan tidak lunas saya biasa saja. Mau makan sampai mati juga soal. Tidak apa-apa, kan memang saya orangnya biasa-biasa saja. Karena saya tahu dia punya kebutuhan. Tapi kalau dia tidak tahu saya punya kebutuhan, ya sama-sama oke saja. Biasa saja, santai saja. Apakah Tuhan tidak buka jalan bagi saya? Tuhan buka jalan bagi saya. Saya buka mulut dan Tuhan buka jalan bagi saya. Nah, saya hamba Tuhan. Saya bukan pegawai negeri, bukan pensiun. Bukan pedagang. Dagang kisi-kisi hal yang biasa. Beli kurus garam itu hal yang tidak mengganggu pekerjaan saya. Hal yang biasa. Tapi apakah Tuhan tidak berkati saya? Tuhan berkati saya.
Karena saya hamba Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan, taruh hidup ini kepada Tuhan. Makanya dalam kesulitan, kesukaran kehidupan ini saya tenang saja, maju saja karena saya tahu bahwa saya harus menerima kenyataan ini. Karena memang bahagian hidup saya adalah manusia dan kesukaran, kesulitan dalam itu saya harus terima. Nah, saudara yang kekasih, mengapa kita harus terima masalah kesusahan sebagai bagian dari hidup manusia? Nah, langkah ini dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat di Antioquia. Kisah Rasul 14 ayat 22. Selain daripada itu, saudara, langkah yang sama ini juga dianjurkan Rasul Petrus kepada jemaat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dengan mengutamakan dirinya sebagai contoh. Efesus pasal 3 ayat 13 dia contoh. Dia berusaha kerja keras menghadapi berbagai peristiwa, kasih contoh dia sendiri. Dia seni omong banyak. Makanya saya omong dengan hamba Tuhan di Jakarta, di kantor Geraha. Saya bilang dengar ya. Kalau lu hamba Tuhan, lu kejar mahkota. Kalau lu hamba Tuhan, kejar mahkota. Ini saya omong hamba Tuhan di Geraha, Ketua Pelmas. Bisa mengikuti contoh Paulus. Kalau dia juga adalah orang yang punya segala-galanya, dia meninggalkan semua dan dia ikut Tuhan, dan kemudian dia melepaskan semua, dia tidak ingat lagi, dan kemudian untuk pekerjaan Tuhan, dia banyak mengalami penderitaan, dia bekerja untuk mencukupi dia kebutuhan. Kenapa kita tidak? Contoh berikut di situ sekarang Rasul Petrus menunjukkan Kristus sebagai contoh dalam kesusahan dan penderitaan. 1 Korintus 2, 20 dan 21. Jadi ada contoh yang kita bisa ikuti. Kristus mati di kayu Kalvari sebagai contoh bahwa karena penyelamatan manusia dia ambil resiko, menyerahkan dirinya, mati, disiksa, mati di atas kayu putih. Jadi penderitaan yang kita alami, yang biasa tiap hari kita lalui, uang bemo soalnya ada, baras soalnya ada, kurus garam soalnya ada, uang pulsa soalnya ada, itu barang-barang biasa, itu belum seberapa. Katakan amin. Itu belum seberapa dibandingkan Yesus yang ada di kayu putih itu. Jadi kalau uang pulsa soalnya ada, jangan nangis. Baras soalnya ada, itu jangan ketawa. Uang soalnya ada, itu sudah terkasih dalam keadaan, jangan merontak, jangan bersurutal, santai saja. Karena ini bahagian dari hidup, kekurangan itu ada. Kalau ada siang, ada malam. Ada malam, ada siang. Itulah kehidupan dari manusia digambarkan seperti itu. Seperti gambaran yang awan gelap itu tidak selamanya ada di atas kepala kita. Nanti sesudah siang datang malam, sesudah malam datang siang. Jadi hal yang biasa. Yang kan saudara punya kekurangan, heboh datang semua di FB, dia pesan ada uang pulsa, beras anda, masa buat di FB? Karena FB kan semua orang ada di situ. Kalau saudara bergaul dengan banyak orang, masuk di dalam kamar dan berlutut dan berdoa, Tuhan saya terima kenyataan hidup seperti ini. Tidak ada beras, tidak ada uang dan lainnya. Tetapi hari ini saya butuh makan, butuh minum, saya butuh uang Tuhan. Sebab kalau saya tidak makan, saya pasti mati. Tinggal berdoa saja dengan Tuhan. Lalu dalam doa Tuhan mulai kasih petunjuk. Oh sebentar berkat datang, oh sebentar ini datang. Nah, Tuhan pasti tahu kita. Itu kan rahasia daripada orang-orang beriman. Orang-orang yang menerima kenyataan hidup itu, mereka mengaku bahwa Allah ada. Allah tidak akan membiarkan mereka mati kelaparan, tidak ada. Jadi kita mengalami segala sesuatu peristiwa dalam hidup, kita harus menerima dengan lapang dada. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih sayang kita. Karena dibalik dari segala peristiwa itu tujuannya supaya kita semakin hari semakin teguh, semakin giat, semakin sukacita, dan juga kita semakin dewasa dalam pengiringan kita kepada Tuhan.
Pesan ada tantangan mau cari Tuhan ke mana? Sang bisa cari Tuhan semua instan. Mau cari Tuhan ke mana? Semua sudah ada. Nah, justru ada tantangan baru kita lihat cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau tidak ada kesulitan dalam hidup, dengar, kita ini jadi anak-anak gampang dipermudahkan oleh iblis. Karena tidak ada tantangan dan kesulitan. Maka iblis lebih mudah, lebih gampang menjerat kita. Hal yang kedua, saudara kekasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, tolak bisikan setan sebagai pintu masuk dalam menghadapi iman dikala kesusahan datang. Nanti kalau tantangan datang, setan juga datang. Kesusahan datang, setan datang. Dia mulai bisik-bisik di kotong pun telinga. Tak usah ikut Tuhan, lu ada susah. Sumi ada uang bemu, tak usah ikut Tuhan. Sumi ada beras, tak usah ikut Tuhan. Dia kasih tahu di kotong pun telinga. Dia bisik-bisik. Lalu kotong mulai timbang, oh betul, uang bemu sudah ada. Masa bemu sejalan kaki? Dengar, iblis punya cara kerja tatkala kita menghadapi kesulitan kesukaran hidup. Dia mulai main kita dari cara iman kita. Dia goyang iman kita, kepercayaan kita kepada Allah. Paulus berkata dalam Roma, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah? Kelaparan, soalnya ada beras, sore ada uang, sore ada pakaian. Tidak ada. Roma 8:39 barangkali di situ dikatakan seperti itu. Sore ada. Yang ada itu kita yang suka bikin lebe-lebe. Masa sore ada usaha, cari jalan. Nanti Tuhan akan kasih tunjuk jalan. Untuk berbuat baik Tuhan kasih tunjuk jalan. Kecuali untuk melakukan kejahatan Tuhan tidak kasih tunjuk jalan. Untuk melakukan kebaikan untuk diri kita dan untuk Tuhan, Tuhan kasih tunjuk jalan. Iblis itu punya cara kerja. Karena kita ini kan, katakan saya sudah lihat kan, ada perdebatan tentang ada salah penulisan Alkitab 600 sekian penulisan itu Alkitab dinyatakan salah. Saya bilang lu umur berapa? Di sudah lihat di media itu kan ada lagi heboh. Lu umur berapa? 40 sekian. Alkitab ditulis sudah umur berapa? Sekarang dia bertanya. Kalau lu cuma menafsirkan saja, menafsirkan itu belum tentu benar. Dengar, kalau Tuhan cuma tafsir saja, jangan lu mempersalahkan bahwa Alkitab itu ada kesalahan penulisannya sekian banyak, itu lu dipenjarakan. Siapa yang penjarakan saya juga tuh saya kasih masuk penjara, karena lu melecehkan iman Kristen. Indonesia diakui negara. Bagaimana lu bilang itu ada anak minggu sekian, ada di media, ada baku Ameram itu. Saya tanya dia, kalau umur begitu, lu belum cocok kecuali lu lahir sebelum Alkitab beta akui lu. Karena lu tahu sejarah. Jangan-jangan lu hanya belajar teologi, lu belajar baca buku ini, hadis, sesudah buku lalu tarik kesimpulan. Itu salah, tidak boleh. GDI dengan teologi karya gereja lama itu berbeda, pengajarannya berbeda. Mengapa? Karena salah satu pengajaran saya bilang berbeda karena di dalam Alkitab itu dinyatakan bahwa siapa yang percaya dia harus dibaptis. 20 itu intinya pada Markus pasal 16 ayat yang ke-16, siapa yang percaya. Lalu kemudian itu pengajaran Matius lalu jadi ada perbedaan. Tapi kalau lu bilang Alkitab ini ada sekian banyak itu salah penulisannya, maka saya bilang kecuali lu lahir sebelum Alkitab lahir. Waktu di Jakarta beberapa tahun yang pernah saya saksikan, pendeta GBI juga bergolak menyangkut dengan manusia yang ada sekarang itu sebelum Adam dan Hawa sudah ada manusia purba. Saya juga tanya, tumitmu dan dia memegang kepala ular dan kemudian itu lambang daripada perjanjian lama yang dijanjikan bagaimana Yesus akan datang ke dunia. Tunggu waktu lama.
Dijanjikan dalam kitab Kejadian, lalu dilahirkan itu dalam kitab Perjanjian Baru. Bayangkan, itu kan tidak mudah. Jadi saya bilang, kalau lu hanya baru umur sekian mau menafsirkan Alkitab, lebih lu kembali kepada lu pun diri. Lu evaluasi itu untuk lu pun diri. Karena lu belum pantas menafsirkan Alkitab, Alkitab salah. Lu tahu Alkitab itu ditulis itu oleh manusia, tapi itu ilham dari Allah, wahyu Allah. Yang disuruh orang-orang hikmat, yang punya hikmat, punya kebijakan itu tulis. Bukan orang-orang bodoh yang diangkat lalu lu tulis sudah. Sama dengan Al-Quran itu toh. Lalu entah bagaimana cara kerjanya, bertemunya di Taman Eden, Taman Firdaus dalam bentuk ular. Bayangkan saja, saudara, kenapa Hawa sampai jatuh dalam dosa? Karena iblis ini licik. Dia datang putar Hawa satu kali saja. Lu mulai mulu besar. Kalau bepi iblis dia, lu boleh mulu besar. Bepi lu hanya satu kali saja. Iblis dia mengatakan, lu salah dengar. Tuhan bilang lu makan buah pohon di seluruh lu makan buah pohon yang ada satu buah pohon yang ada di tengah taman ini. Yang semua yang lain itu lu tidak boleh makan. Lu salah dengar. Nah, siapa yang punya pengalaman sama kayak iblis? Iblis itu ada sebelum manusia ada. Waktu anak-anak Tuhan datang menghampiri Tuhan Allah, anak-anak iblis datang. Ayub pasal 2. Ayub sampai tanya anak-anak Tuhan. Lu pergi gereja tadi lu bawa kolektor, atau lu bawa perpuluhan. Oh, iblis tanya sama Tuhan, tanya sama iblis. Lu dari mana? Lalu iblis bilang, beta dalam perjalanan menjelajahi bumi. Oh, bayangkan saja. Kita kan bumi kita ini hanya dari rumah datang ke gereja. Iblis pun bumi ini dunia. Dia tahu kita pun kejatuhan di mana. Kalau di pikiran dia hantam di sentral pikiran kita. Kalau dia tahu di uang, dia hantam kita di uang. Dia tahu kita di sini, hantam kita. Iblis pun cara itu kan begitu. Oh, dia lain orang bekerja Tuhan di uang. Iblis kerja kita dengan cara itu uang. Pokrol datang. Iblis tahu kita, cara kita, kejatuhan kita di hati kita. Suka benci, dendam, iri orang. Dia hantam di hati kita. Supaya panas di orang lain. Tidak suka di orang lain, tidak senang di orang lain. Jadi kita belum punya pengalaman apa-apa. Makanya kita butuh pengalaman dari Yesus. Kalau pengalaman dari Yesus, mengikuti jejak Yesus, dengar. Iblis lihat kita juga, sekalipun tawaran datang. Seperti dia menawarkan Yesus ketika Yesus keluar dari, dibaptis 40 hari, 40 malam, dibawa ke padang. Lalu dicobai dengan berbagai cara dan lain sebagainya. Jadi dengar, kita yang tahu kita pun kelemahan dalam hidup kita. Dan setiap kita ini kita yang tahu kita pun kelemahan. Beta pun kejatuhan di apa? Perhatikan itu saja. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk bisikan masuk dalam kelemahan itu. Apalagi saudara, mau berdebat soal Alkitab, jangan berdebat. Karena siapa kita? Alkitab ini firman, tidak boleh berdebat. Memberi penjelasan kepada orang, kalau dia tidak terima, jangan berdebat. Biarkan. Nanti firman yang bekerja buat dia. Karena firman yang kita sampaikan. Kecuali saudara pakai firman saudara. Saudara pakai firman saudara repot, saudara susah. Karena itu saudara Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Serangan iblis yang pertama adalah menyerang iman kita terhadap Allah dan firman. Jadi kita dengar firman sudah batu karena sudah diganggu oleh iblis. Nah, cara iblis bekerja, dia bisa ganggu lewat FB, dia bisa ganggu lewat HP, dia bisa ganggu lewat WA dan lain sebagainya kalau tidak fokus kepada firman. Yang kedua, saudara kekasih, Markus 22 ayat 31 sampai 32, nasihat Tuhan Yesus kepada Simon Petrus supaya ia waspada. Karena waktu itu Yesus menegur, Petrus menegur Yesus, dari Tuhan Yesus menegur dia supaya iblis yang kerja di lupung diri. Nah, karena itu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus itu waspada. Ya, waspada terhadap segala situasi kondisi yang terjadi. Ketiga, saudara kekasih dalam Tuhan, hadapilah masalah dan kesusahan dengan doa.
Mengapa dengan doa? Karena doa besar kuasa. Yakobus 5 ayat 6 lah, doa besar kuasa. Berdoa, hadapi segala sesuatu berdoa. Dia gimana sah berdoa tinggi itu. Doa bolak-balik dia. Kenapa? Kalau saudara berdoa satu kali, belum ada perubahan. Berdoa kedua. Saya ke Jakarta. Orang datang lapor, Bapak, saya suami di akhir hari ini dia tidak pulang rumah. Pulang dulu hampir pagi. Bagus. Betul bilang bagus. Padahal dia ada stres. Kuasa dari doa itu, kalau doa sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Saya banyak mengalami mujizat itu karena doa saja. Sudah ulang-ulang saya kasih tahu saudara. Tangan ini saja yang tumor mujizat doa saja. Sudah ada. Ini lutut tiba owner datang sone normal lagi. Ya, sone normal lagi. Saya ulangi lagi. Banyak mujizat yang saya alami dari Tuhan. Dan karena itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara, kalau saya ini manusia ini bisa, kenapa saudara tidak bisa? Kita ini hanya perbedaannya di sini, mungkin kita hanya berdoa biasa-biasa saja. So merasakan sesuatu, kita berdoa sebentar anjing ngomong amin memang. Bagaimana doa mau dijawab? Karena kita berdoa ada motor serine lewat amin memang. Bagaimana doa mau doanya akan bisa dijawab? Kita berdoa sampai merasakan sesuatu. Berdoa sampai air mulu, air hidung, air telinga gabung jadi satu, jadi fufudek. Itu doa didengar, doa dijawabkan, itu doa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh, contoh Elia doa supaya hujan turun, dia berlutut, dia berdoa, air mata tumpah di kaki tumpah, dia berdoa dan Tuhan kirim hujan datang. Elia manusia sama dengan kita. Kenapa kita tidak? Jangan berdoa biasa-biasa. Kita harus tingkatkan doa kita dari doa yang biasa-biasa menjadi doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa menjadi doa yang menghadirkan sesuatu, menghadirkan uang tidak ada menjadi ada, beras tidak ada menjadi ada, pekerjaan tidak ada menjadi ada. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Itu tidak perlu makan waktu lama kalau kita punya hati dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya hati berdoa tapi pikiran terbang di mana-mana, itu lama doa, lama bertahun 2-3 tahun, 5-6 tahun, 10 tahun berdoa didengar. Nah, siapa yang mau supaya 10 tahun, 20 tahun doanya didengar? Saya tidak bisa begitu. Saya berdoa kepada Tuhan, saya mau Tuhan jawab, saya pun doa. Mungkin hari ini besok Tuhan jawab, saya pun doa. Saya tidak mau tunggu lama-lama. Nah, kalau tidak mau tunggu lama-lama, apa rahasianya? Yaitu kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh sampai melupakan segala sesuatu yang ada di pikiran kita. Sehingga hanya mulut kita saja berkomut-kamit, berdialog, berdiskusi, berbicara dengan Tuhan. Itu terjadi, maka dengar, saudara kekasih dalam Tuhan. Engkau bisa percaya Tuhan dengan sungguh, karena Tuhan mendengar doa, Tuhan menjawab doa. Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi supaya mereka berdoa dikala kesusahan datang. Filipi 4 ayat yang ke-6. Yang terakhir keempat, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesukaran. Mengapa perisai iman? Perisai kesabaran. Ada perisai kesabaran, lalu Alkitab berkata dalam Filipi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayat 18. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan iman, kuasa-kuasa penghulu udara yang begitu menyesatkan kita. Karena itu menggunakan perisai kesabaran. Menghadapi peristiwa kehidupan kalau tidak sabar,
kita sama dengan itu orang juga. Itu orang pi menangis, air hidung keluar, air mata keluar, air mulut keluar karena kita tidak sabar. Kita sama-sama. Nah, siapa mau hibur siapa? Kedua-dua air hidung, air mulut semua keluar habis. Nah, siapa mau hibur siapa? Karena itu mesti ada kesabaran. Paulus berkata, menghadapi masalah dengan sabar dan dengan hati yang kuat. Bahkan Alkitab juga berkata di dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Sabar. Kalau uang sudah ada, sabar, duduk di kursi, tenang sedikit. Jangan kasar-kasar, slow saja. Kalau beras tidak ada, duduk sedikit juga dan renungkan. Slow saja. Sabar. Lalu kalau saudara sabar, apa yang akan terjadi? Semua pintu terbuka bagi saudara. Pintu terbuka kalau sabar. Tapi kalau sudah ada, sudah gempa, botong bikin gempa. Sudah ada angin seroja, botong bikin seroja. Siapa yang mau buka jalan bagi kita? Kita akan tempuh jalan buntu. Tapi ketika segala yang kita rindukan itu sudah ada, duduk sebentar saja, merenungkan sebentar saja. Nanti Tuhan akan memberikan ilham kepada kita, hikmat kepada kita. Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Kalau kita sabar. Kan ayat ini dia bilang begitu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekun, sabar dulu dalam kesesakan, baru bisa bertekun dalam doa. Kosongnya sabarnya bagaimana dia mau berdoa? Sabar dulu. Makanya kalau ada sesuatu yang lebih cepat, orang bilang, sabar dulu, tunggu, tahan dulu, tenang dulu begitu. Nah, biasanya orang berpikir jalan cepat itu lebih nyaman daripada jalan lambat. Justru jalan lambat itu lebih cepat dari jalan cepat. Karena di dalam jalan lambat itu ada rencana tuh. Contoh, ada banyak peristiwa yang terjadi. Orang tiba-tiba lari ngebut saja, lari ke sini kita langsung tabrak mati. Tapi orang yang jalan dari belakang dia jalan selalu saja, aman saja. Karena dia sudah bisa rasakan sesuatu dalam hidup. Saya biasanya merasakan hal-hal begitu. Kalau saya mau datang kepada seseorang, saya mesti rasa dari saya punya pribadi. Saya bisa ketemu orang ini, saya bisa komunikasi. Kalau tidak, saya tidak bisa. Itu sudah. Kenapa? Karena saya bukan apa, tapi merasakan dalam jiwa. Begitu. Orang bisa terima saya atau tidak. Saya bisa bicara dengan dia atau tidak, dan lain sebagainya. Dan kalau saya rasa saya cuma ringan bicara, dan satu kata saja saya bicara, orang tidak akan bisa berbantah perkataan saya. Dia sudah bantah lagi apa yang saya omong, dia ikut saja begitu. Itu luar biasa di situ. Karena itu saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kembali kepada kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kesukaran dan lain sebagainya. Pertama, menggunakan sabar. Saudara lihat nanti kalau saudara sabar, di situ Tuhan bisa bicara dengan angin puting beliung kepada kita. Tapi Tuhan bisa bicara kepada kita dengan angin sepoi-sepoi. Kalau demikian, maka saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa masalah dan kesulitan, kesukaran, bahagia dari hidup kita dan tidak terpisahkan dari hidup kita, maka saudara pertama mesti menerima peristiwa kenyataan hidup itu sebagai bahagian dalam hidup, dan terakhir menghadapi setiap masalah, kesulitan, kesukaran dalam hidup dengan menggunakan kalimat apa? Sabar. Sabar, kata orang, menjadi subur. Dan memang ini kenyataan. Orang tanam padi tidak langsung emosi, tidak. Dia pikir air senjata patah kasih mati, ini padi-padi, tidak. Orang tanam sayur, dia pilih sayur itu kalau begini bukan dia cabut kasih mati, ambil daun bakar kasih sabar. Dan ini banyak contoh yang kita bisa ikuti secara kemanusiaan. Padi saja. Padi itu sabar 3-6 bulan, sabar. Rumput datang mau cabut, air turun sabar. Tapi ketika pas waktunya 6 bulan, dia duduk pangkok kaki. Dan kemudian padi lalu dipetik dan lain sebagainya. Keluarga kami di Sabu itu begitu. Mereka sedang menghadapi, mereka ada muat di
itu bagaimana padi-padi sudah mulai tumbuh, bagaimana ini ada tanam ini, saya suka beri kepujian kepada mereka. Lalu mereka bilang, Bapak datang karena Bapak pembagian kan ada, belum ame. Saya bilang, oh belum, nanti saja. Hanya kita mau ukur tanah untuk bangun sepotong rumah di kantor Poresta, ya Poresta. Jadi mereka bilang, Bapak datang baru ukur saja, kan kita sudah tahu berapa kali berbeda. Dia ukur saja sebesar-besar, seluas-luas saja. Lalu baru pagar supaya kita tanam-tanam saja, kita bangun kecil satu saja untuk istirahat. Tatkala kita ke Sabu, kita bisa istirahat main-main di kampung, begitu jauh lebih bagus. Karena itu saudara kekasih, belajar dari padi, belajar dari banyak contoh bagaimana mereka bisa bersabar dan akhirnya mereka menikmati hasilnya yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.